Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Nah, anak-anak, apabila keluar rumah, anak-anak harus selalu memakai masker dan ingat jaga jarak. Dan apabila sudah kembali ke rumah, jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan subtema kedua tentang hewan di sekitarku. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Dan yang kedua, aturan merawat hewan peliharaan. Dan yang ketiga, menirukan gerak hewan. Dan yang keempat, membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Nah, anak-anak, mari kita mendengarkan penjelasan Ibu Guru tentang menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Nah, anak-anak, banyak hewan di sekitar kita. Nah, kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Perhatikan gambar sini anak-anak ya. Nah, jadi sebuah informasi dapat ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut. Hewan peliharaan dan hewan liar. Mari anak-anak lihat, ada 2 ekor hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Nah, Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kucing. Bisa juga kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya, kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di bebas alam, ya, hidup bebas di alam terbuka. Misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Jadi anak-anak, pada teks tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, ya, kalau kita membuat kalimat, misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Nah, itu tentang kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi kalimat pemberitahuan? Anak-anak, kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Nah, anak-anak, marilah kita perhatikan percakapan berikut antara Komang dan Mei. Komang beritahukan, Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak adalah di darat. Mei menanggapi, aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air. Anak katak itu biasa kita sebut berudu.
Komang memberitahukan lagi. Wah, iya, aku ingat sekarang. Aku juga pernah melihat berudu di sungai. Mei menanggapi, jadi katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Maka Komang memberitahukan lagi, ya, aku setuju denganmu, Mei. Nah, Mei memberi tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Komang. Mei memberi tanggapan dengan baik dan santun. Kita harus santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberi tanggapan itu. Nah, anak-anak menulis kalimat pemberitahuan dari teks. Maka lihat anak-anak lihat teks itu tentang berwisata ke kebun binatang. Dedi berwisata bersama ayah dan ibunya. Mereka berwisata ke kebun binatang. Di sana, Dedi melihat beberapa jenis hewan. Saat mengunjungi kandang orang utan, Dedi melihat seorang anak melempari orang utan. Orang utan itu disebut juga kerah atau monyet. Petugas segera memberitahu untuk tidak melempari hewan di kandang. Hewan tersebut bisa marah. Lalu petugas tersebut memberitahu tata tertib di kebun binatang. Sebagai pengunjung yang baik, Dedi mematuhi semua peraturan yang ada di sana. Maka pada teks tadi atau pada teks di atas terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan berisi informasi atau berita. Nah, anak-anak menemukan kalimat pemberitahuan dari lirik lagu. Maka anak-anak perhatikan teks lagu berikut yang berjudul tentang Kelinciku, ciptaan Pak Dal. Kata-kata dari kalimat lirik lagu tentang kelinciku, 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 kau manis sekali, melompat kian kemari, sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Jadi pada teks lagu di samping terdapat kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan pada lagu tersebut yaitu kelinci merupakan hewan yang manis dan bererak dengan cara melompat. Nah, anak-anak, mari kita mendengarkan lagi tentang bagaimana cara menulis kalimat pemberitahuan tentang hewan liar. Maka anak-anak perhatikan teks berikut. Hewan liar. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Hewan liar dapat membahayakan kita. Hewan liar dapat menggigit kita. Contoh hewan liar adalah harimau, buaya, ular, dan serigala atau singa. Nah, pada teks tersebut terdapat beberapa kalimat pemberitahuan.
kalimat pemberitahuan berisi informasi. Maka anak-anak perhatikan, atau anak-anak bisa coba kalian sebutkan. Menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Nah, ada kemasan di sini anak-anak ya, pakan ikan. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberitahuan berisi tentang informasi. Maka anak-anak perhatikan di sini pada kemasan. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Dan yang kedua, aturan pakai pakan tersebut. Dan yang ketiga, peringatan jika terjadi sesuatu. Maka di sini ada pemberitahuan tentang kemasan pakan ikan. Aturan pakainya adalah, nah, maka di sini untuk dikonsumsi induk ikan dengan berniat atau berisi badan minimal harus 1 kilo. Nah, pemberian pakan diatur 3 sampai 4 hari per hari 3 sampai 4 kali per hari. Nah, sedikit demi sedikit secara kontinu atau teratur. Nah, apabila induk tidak berada di permukaan, hentikan penaburan pakan. Jadi kita tidak boleh menabur. Kalau tidak ada di atas permukaan air, itu berarti dihentikan penaburan pakan. Nah, anak-anak menulis aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Bukan hanya merawat hewan peliharaan saja, harus kita merawat rumah, membersihkan rumah. Contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Lihat anak-anak pada gambar pertama, yang kedua, dan ketiga. Pada gambar pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Dan gambar yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Dan pada gambar yang ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minum. Nah, anak-anak menjelaskan aturan merawat hewan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi seperti tadi Ibu Guru sampaikan. Di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Sehingga tata tertib di kebun binatang antara lain: pertama, membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Maka perhatikan gambar ini, anak-anak, bagaimana cara orang masuk ke kebun binatang. Dan yang kedua, membuang sampah di tempat sampah atau pada tempatnya. Dan yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Dan yang keempat, tidak boleh memberi makan hewan. Dan yang kelima, tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab.
dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan. Kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Jangan lihat kondisi kesehatannya, loyo dibiarkan begitu saja. Kita harus perhatikan. Nah, jadi semuanya itu atas, ya, semuanya itu harus kita perhatikan. Sehingga hal-hal itu adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Nah, anak-anak, bagaimana cara meniru gerakan hewan? Maka perhatikan gambar ini, anak-anak, bagaimana cara meniru gerakan hewan. Ingat kembali cara meniru gerakan hewan. Gerakan kepala, ya, tangan, kaki, atau anggota tubuh, ya, anggota tubuh yang lain. Nah, kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Ya. Kalian juga dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama seperti yang dilakukan oleh teman ini, menirukan gerak hewan ayam berjalan. Nah, sekarang anak-anak kita akan melihat lagi bagaimana menari dengan meniru gerak hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerak hewan-hewan di sekitar. Gerak hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah, seperti menggerakkan tangan. Nah, untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah, dan gerakan kita juga menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Nah, anak-anak, bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan banyak benda? Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 butir telur ayam dan 32 butir telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Maka anak-anak perhatikan di sini, 42 telur ayam dan 32 telur bebek. Maka di sini sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangannya. Jadi 42 lebih dari 32. Nah, anak-anak sekarang perhatikan banyak telur pada setiap wadah berikut. Wadah pertama, telur ayam kampung berjumlah 46 butir. Wadah kedua, telur ayam negeri berjumlah 52 butir. Dan wadah yang ketiga, telur bebek berjumlah 48 butir. Jadi urutan jumlah telur dari yang paling banyak adalah 52, 48, dan 46. Nah, membandingkan bilangan dua angka. Untuk membandingkan bilangan dua angka, maka
bandingkanlah terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya sama, maka bandingkan angka satuannya. Maka itu anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, 64 ya, 64 dengan 59. Maka kita bandingkan dulu puluhannya. Maka 6 ya lebih dari 5. Jadi 64 lebih dari 59. Begitu juga pada angka berikutnya. 56 dengan 58. Kita bandingkan dulu puluhannya. Ya, kita bandingkan puluhannya. 5 dengan 50 dengan 56 dengan 58. 5 puluhannya sama. Maka 6 kita bandingkan lagi dengan satuannya. Maka 6 dengan 8. 6 kurang dari 8. Maka 56 kurang dari 58. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mengurutkan bilangan? Kita dapat mengurutkan sekelompok bilangan dengan cara membandingkan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 58, 42, 64, 60, dan 50 dari yang terbesar. Maka pada kelompok bilangan tersebut, bilangan terbesar adalah 64. Bilangan yang terkecil adalah 42. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah 64, 60, 58, 50, dan 42. Maka anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Sekian dan terima kasih. Salam DJTM.